Dan terputuslah percakapan Al-Jubai. Al-Jubai tidak bisa menjawab itu, dan karena itu dia kemudian keluar dari mazhab Mu'tazilah dan dianggap sebagai pendiri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya memperkenalkan ini, dia menegaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab kami yang kami ikuti, agama yang kami beragama dengan agama itu, berpegang teguh kepada kitab Allah, kitab Tuhan kami Azza wa Jalla, dan berpegang kepada sunnah Nabi dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in dan dari para imam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasul rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-hadin al-mahdiyin al-ma'sumin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan mulai dengan yang rada filosofis. Jadi kita emang enak berpikir filsafat ketika hujan turun, rintik-rintik, kemudian udara kita rada dingin. Kalau dulu filosof seperti Sartre dan orang-orang terkenal dalam pemikiran filsafat biasanya berkumpul kalau udah di musim dingin, kumpulnya di kafe-kafe, dan ada seorang perempuan yang cerdas dan menemani perbincangan para filosof. Rupanya filosof itu juga senang berbincang lebih serius kalau ada seorang princess di tengah-tengah mereka. Ada salah seorang filosof yang mutaakhir namanya Jacques Derrida, orang Prancis. Derrida itu ahli bahasa dan dia berkata, tidak pernah satu kata berarti sama sepanjang sejarah. Jadi kata itu selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi. Jadi tidak ada stabilitas linguistik. Nah, itu udah pakai istilah keren. Stabilitas linguistik. Tetapi sebetulnya tetap walaupun dia berubah-ubah sepanjang sejarah, ada garis merah mengenai makna kata-kata itu. Sekarang kan muncul kelompok salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf itu? Kata dia, salaf itu bukanlah sesuatu yang baru, bukan bid'ah. Salaf itu sudah ada sejak dulu. Tapi kalau kita baca dari Derrida, emang salaf itu sudah ada sejak dulu. Tapi salaf dalam pengertiannya sekarang sebagai satu kelompok aliran tertentu di luar madhab yang empat. Pada hakikatnya semua tidak di luar madhab yang empat, tapi di dalam madhab yang satu, yaitu madhab Hambali. Tapi ini terkeluar. Salaf itu udah kata salafnya sendiri, udah ada sejak dahulu. Bahkan yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa kita harus mengikuti salaf, karena Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah salamullahi alaihima, Rasulullah berkata begini, "Hei Fatimah, aku adalah salaf bagimu," kata gitu. Tapi di situ salaf itu artinya salaf dalam pengertian bahasa. Tapi salaf sebagai sebuah aliran emang sesuatu yang baru. Nah, beliau menjelaskan aliran salaf itu dengan merujuk kepada penggunaannya. Imam Bukhari, itu kalau menyebut Bukhari selalu imam, Ustaz. Imam Bukhari, Imam Muslim, sebetulnya sama-sama juga punya imam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang seorang yang menyediakan makanan meniru orang-orang salaf.
Nah, yang dimaksud oleh Bukhari dengan orang salaf ialah satu, para sahabat, kedua, para tabi'in, ketiga, para tabi'in. Itu yang disebut salaf. Jadi salafi adalah kelompok yang mengikuti 3 generasi ini. Jadi yang mengikuti 3 generasi ini. Jadi generasi sahabat, generasi tabi'in pasca sahabat, dan generasi tabi'in pasca tabi'in. Jadi itu generasi yang terbaik sepanjang sejarah. Akidah kita ialah, katanya, kita harus mengikuti tradisi 3 generasi itu. Jadi tradisi sahabat, tradisi tabi'in, tradisi tabi'in. Mereka perluas juga dengan mengatakan Al-Quran pun harus kita pahami berdasarkan pemahaman para salaf itu. Jadi kalau kita kemukakan dalil-dalil Al-Quran atau hadis-hadis Nabi tentang keharusan mengikuti Ahlul Bait, kata mereka itu pemahaman yang sesat karena di luar pemahaman para salaf. Asik juga itu. Bisa menolak semua hadis betapapun sahihnya karena itu tidak pernah dipahami seperti itu oleh orang-orang salaf. Jadi apa yang tidak ada pada zaman salaf itu disebut sebagai bid'ah. Bid'ah ialah apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang salaf, yakni oleh sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Berdasarkan sebuah hadis dalam Shahihul Bukhari. Ini redaksinya ada macam-macam. Ada hadis dalam Shahihul Bukhari. Hadis itu terkenal tentang 3 kurun yang terbaik. Ada yang bunyinya khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah yang sezaman dengan aku. Ada juga bunyinya khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya abad adalah abadku. Ada juga menerjemahkannya sebaik-baiknya generasi adalah generasi di zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, yang menyusulnya. Walladzina yalunahum, kemudian juga generasi berikutnya. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia di zamanku, kemudian zaman sesudahnya mereka sebut tabi'in. Yang sezaman dengan aku itu para sahabat, kemudian zaman sesudahnya itu zaman para tabi'in, dan zaman sesudah tabi'in yaitu para tabi'in. Itu generasi yang terbaik yang pernah ada dalam perjalanan ajaran Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para salaf, yaitu sahabat itu, kalau Ibnu Taimiyah sahabat dan 2 generasi sesudahnya, ini juga berasal dari Ibnu Taimiyah sebetulnya, pandangan bahwa 3 generasi pertama itu generasi yang terbaik. Dan kata generasi salaf itu lebih baik dari kholaf. Kholaf itu artinya yang datang sesudahnya. Fi kulli fadilatin, dari segala kemuliaan mereka jauh lebih tinggi dari kholaf. Min ilmin wa amalin wa imanin wa aqlin wa dinin wa bayanin wa ibadatin wa anahum awla bil bayan li kulli mushkilin. Jadi mereka itu memiliki keutamaan dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi iman, dari segi akal, dari segi agama, dari segi penjelasan, dari segi ibadah. Sehingga mereka harus yang diutamakan dalam memberikan penjelasan terhadap segala kemuskilan. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa juz keempat halaman 84. Jadi kembali lagi sederhananya, salaf ialah kelompok salaf, bisa disebut salafi, salafiyun, adalah kelompok di dalam Islam yang mengikuti
3 generasi terbaik dalam sejarah umat manusia. Di atas dasar akidah inilah ditegakkan madhab salaf. Implikasinya, apa saja yang tidak terdapat pada generasi sahabat itu disebut bidah. Upacara-upacara atau pemahaman, kalau ada pemahaman baru dan salaf tidak pernah ada yang membahas, apalagi kalau barunya itu baru dia dengar. Jadi itu karena dia baru dia dengar, itu semua sesat karena tidak ada dalam pemahaman mazhab salafi. Termasuk misalnya peringatan Maulid Nabi. Katanya itu tidak pernah diperingati oleh mazhab salaf. Nanti akan kita bicarakan. Sebetulnya pengertian generasi juga ini jadi masalah. Berapa usia satu generasi itu? Terjadi perdebatan di antara mereka. Ada yang menyebut 20 tahun, ada yang menyebut 100 tahun. Tapi kayaknya atau pada umumnya mereka beranggapan untuk generasi 3 abad yang pertama. Jadi qarn itu diartikan abad. Tapi nanti kita bicarakan. Jadi apa saja yang tidak ada pada generasi yang 3 itu 3 abad yang pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bukhari tidak termasuk itu. Bukhari termasuk kata dia pada tabaqah yang keempat atau yang kelima. Ini saya kutip dari arrahmah.com. Saudara pasti sudah sangat mengenal arrahmah.com, tapi saya lebih mengenal Arrahmah satu lagi. Arrahmah News ya. Kalau saudara ingin tahu apakah dia termasuk aliran salafi atau tidak, tanya mana yang sering Anda kunjungi, arrahmah.com atau Arrahmah News. Itu segera ketahuan madhabnya. Menurut Amwaskito, kata saya kutip itu, kalau mau jujur, sebenarnya mayoritas umat saat ini mereka berpaham salafi. Artinya mereka yang mengikuti jejak salafus soleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh generasi terbaik dalam sejarah Islam itu. Kembali kepada Derrida, kalau kita mencoba memahami apa yang terjadi sekarang dengan rujukan pada waktu yang lalu, kita akan mengalami kerepotan. Paham salaf sebetulnya adalah paham yang ingin mengembalikan pemikiran Islam kepada 3 generasi yang pertama, 3 abad yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang kata beliau hadis ini mutawatir. Kalau kita lacak mazhab salaf itu tadi saya sebut dari Ibnu Taimiyah. Lucunya kayaknya Ibnu Taimiyah juga mengambil dari pernyataan Al-Asy'ari ya. Pernyataan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah ala usulid diyanah, penjelasan tentang pokok-pokok agama. Kitab ini ada dasar dari madhab Al-Asy'ariyah, madhab Al-Asy'ari. Kaum Nahdiyin berpegang kepada madhab Al-Asy'ari ini. Ini saya kutipkan kisah madhab Al-Asy'ari ini sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Ammad Al-Hambali dalam Sadaratul Zahab, juz kedua halaman 303. Qala Ibnu Khalkan, berkata Ibnu Khalkan, su'ila Abul Hasan Al-Asy'ari ustadahu Aba Ali Al-Jubai. Jadi guru Al-Asy'ari itu tokoh Mu'tazilah, tokoh yang sangat rasional, namanya Ali Al-Jubai, tentang 3 orang bersaudara. Kana ahaduhum mu'minan barran taqiyya. Jadi yang seorang itu mukmin, banyak berbuat baik dan takwa. Saudaranya yang kedua kana kafiron fasiqon syaqiyya. Yang kedua itu kafir, fasik dan durhaka. Wa tsalits kana saghiran.
Dan yang ketiga kecil, famatu, mereka semuanya meninggal. Fa kaifa haluhum, bagaimana keadaan mereka? Al-Jubai berkata, amma az-zahid fa fid darajat, ammal kafir fa fid darakat, wa amma as-saghir fa min ahli salamah. Adapun orang yang meninggalnya tua dalam keadaan takwa itu, dia pasti ditempatkan di surga. Adapun orang yang durhaka itu, dia pasti ditempatkan di neraka. Adapun yang kecil, dia termasuk yang diselamatkan. Faqala al-Asy'ari, Al-Asy'ari berkata, in arada as-saghir an yadhhaba ila darajati zahid hal yu'zanu lahu, kalau si kecil itu pengen naik ke derajat orang yang zahid itu, yang zuhud itu, apakah dia diizinkan? Kata Al-Jubai, la, tidak. Li'annahu yuqalu lahu akhuka innama wasala ila hadhihi darajat fa innaka ma abqaitani ahli darajat bi'ata'ihi al-katsir wa laysa laka tilka ta'ah. Tidak bisa kamu naik ke derajat saudara kamu itu, karena saudara kamu itu adalah orang yang taat beribadat dan banyak melakukan pemberian, padahal kamu tidak pernah melakukan itu semua. Faqala al-Asy'ari fa in qala dzalika taksir, sekiranya si anak kecil itu berkata, dzalika taksir laisa minni, kekurangan saya tidak bisa taat itu bukan karena salahku, kata dia, kata yang kecil itu. Fa innaka ma abqaitani wala aqdartani ala ta'ah, karena kau tidak menghidupkan aku lebih lama sehingga memberikan kepadaku peluang untuk mentaatimu. Berkata kata Jubai, Al-Jubai, yaqulul barri jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, kuntu a'lam, aku lebih tahu tentang urusanmu. Lau baqaitu la asaita, lau baqita la asauta, sekiranya engkau hidup lebih lama kamu akan melakukan maksiat. Mustahiqqan lil adzabil alim, kamu harus disiksa dengan siksaan yang pedih. Fara'aitu maslahatak, aku jaga kemaslahatan kamu, karena itu aku matikan kamu supaya kamu tidak menjadi ahli maksiat seperti kakakmu yang satu itu. Faqala al-Asy'ari, Al-Asy'ari berkata lagi, falau qala al-akh al-akbar ya ilahal alami kama alimta halahu faqad alimta hali falimma ra'aita maslahata duni fanqata al-Jubai. Gimana, kata Al-Asy'ari, kalau saudaranya yang tua itu juga protes kepada Tuhan, kenapa tidak engkau matikan aku pada waktu kecil sehingga aku tidak masuk neraka? Dan katanya terputuslah percakapan Al-Jubai. Al-Jubai tidak bisa menjawab itu, dan karena itu dia kemudian keluar dari mazhab Mu'tazilah dan dianggap sebagai pendiri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya memperkenalkan ini karena dalam Al-Ibanah tadi, dalam kitab itu halaman 20 sampai 21, dia menegaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Al-Asy'ariyah itu. Qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha. Qaul kami, madhab kami yang kami ikuti, agama yang kami beragama dengan agama itu. At-tamassuku bi kitabillahi rabbina azza wa jalla, berpegang teguh kepada kitab Allah, kitab Tuhan kami azza wa jalla, wa bi sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berpegang pada sunnah Nabi, wa ma ruya anis sadatis sahabah, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in,
wa a'immatil hadis, dan dari para imam hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh pada semua itu. Jadi ketika dia menyebutkan bahwa dia berpegang juga selain Al-Quran dan sunnah Nabi, dia berpegang juga kepada sunnah sahabat, juga sunnah tabi'in, dan sunnah a'immah ahli hadis, para imam ahli hadis. Ya, tampaknya Ibnu Taimiyah walaupun dia mengkritik Al-Asy'ari, dan kritikan Ibnu Taimiyah terhadap Al-Asy'ari sangat kuat sebagaimana kaum Wahabi mengkritik Asy'ariyin atau Al-Asy'ariyah, pada sebetulnya mereka mengutip pandangan tentang definisi salaf ini dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada beberapa kritik kita. Pertama, tentang hadis itu yang menjadi dasar, bahwa sebaik-baiknya kurun atau sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang 3 generasi yang pertama. Termasuk juga kata Al-Albani, hadis ini mutawatir. Diriwayatkan dalam Bukhari, diriwayatkan dalam Muslim, diriwayatkan juga dalam Al-Bazar, diriwayatkan dalam At-Tabrani, diriwayatkan Ibnu At-Tabrani ya, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini katanya hadis mutawatir. Dalam penelitian saya, hadis ini tidak termasuk yang mutawatir karena tidak memenuhi syarat-syarat satu hadis mutawatir. Paling tinggi dia mencapai derajat hadis ahad. Hadis mutawatir itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang yang diduga mereka tidak akan sepakat untuk berdusta. Padahal sebetulnya itu definisi aja itu rada meragukan buat saya. Karena bisa saja satu bangsa sepakat berdusta, satu mazhab yang terdiri dari mungkin ratusan juta umat manusia bisa sepakat untuk satu kebohongan. Nanti pengajian kita akan menunjukkan bagaimana kita sudah dibohongi oleh jutaan orang. Ya, tidak ada kesepakatan itu, nggak tahu, tidak ada kesepakatan, ujung-ujung semua aja mengikuti itu dalam perkembangan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Mengapa? Kata apa alasannya bahwa menurut saya hadis ini bukan hadis mutawatir. Ada perbedaan di antara para ulama juga. Kapan berapa orang itu dijadikan ukuran mutawatir? Ada yang menyebutkan 4 orang aja itu hadis itu sudah mutawatir. Apalagi 4 orang itu pasti akan sepakat berdusta. Pernah itu orang berdusta di depan Ka'bah 5 orang. Alasan mereka karena kesaksian untuk orang yang berzinah itu harus paling sedikit 4 orang. Jadi hadis itu mutawatir kalau diriwayatkan oleh 4 orang. Ada yang menyebutkan 12 orang, karena itulah para naqib yang ditunjuk oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran sebagai wakil sesudahnya. Ada juga yang menyebut 30 orang. Dan kalau syarat-syarat hadis mutawatir itu makin tinggi, akhirnya tersisa hadis mutawatir itu di kalangan ahli sunnah cuma 1, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu katanya satu-satunya hadis mutawatir. Tapi Jalaluddin As-Suyuti menulis kumpulan hadis mutawatir, dan di situ ia membahas hadis tadi khairun nas qarni itu. Dia masukkan khairun nas qarni sebagai hadis yang mutawatir. Hadis khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ini dari Bukhari tadi yang disebut katanya hadis mutawatir. Dalam Bukhari hadis ini hanya diriwayatkan oleh 2 orang saja, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud dan Imran ibnu Husain. Jadi hanya 2 orang aja. Dalam ilmu hadis, hadis kalau hanya diriwayatkan 2 orang saja, itu namanya hadis masyhur. Paling tinggi hadis masyhur, di bawah itu ada aziz. Jadi hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang saja.
dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis ini memang diriwayatkan juga dalam Muslim dan Ahmad dengan menambahkan dua perawi hadis lagi, yaitu Abi Hurairah dan Aisyah. Dalam riwayat Ahmad, sayang riwayatnya itu dhaif. Itu diriwayatkan juga oleh Buraidah dan Nu'man bin Basir. Tapi hadisnya dhaif. At-Tayalisi juga dalam hadis yang dhaifnya meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab. Dengan mengumpulkan hadis yang sahihnya dengan yang dhaifnya, terkumpullah sejumlah 10 orang. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Imran bin Husain, Abi Hurairah, Aisyah, Buraidah, Nu'man bin Basir, Umar, Sa'ad bin Tamim, Jamilah binti Abi Lahab, dan Amr bin Syurahbil. Hadis Amr bin Syurahbil itu juga mursal, artinya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam penilaian saya, paling tidak hadis ini hanya sampai derajat ahad. Dan hadis yang mencapai derajat ahad tidak boleh kita jadikan hujah untuk urusan akidah. Menarik, dalam kitab kumpulan hadis mutawatir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti itu, malah hadis man kuntu maula fahadha aliyun maula itu lebih mutawatir. Menarik juga ini, Jalaluddin As-Suyuti itu memasukkan hadis taqtulu Ammar al-fi'atul labaghiyah, Ammar akan dibunuh oleh kelompok pendurhaka. Itu hadisnya mutawatir. Dan periwayat hadisnya sampai 25 orang. Hadis amma tardo an takuna minni bimanzilati Haruna bin Musa, itu periwayat hadisnya sampai 10 orang. Lalu kita lihat berapa orang yang meriwayatkan hadis man kuntu maula fahadha aliyun maula. Berapa orang itu dari pihak sahabat. Salah satu syarat hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sahabat sejumlah orang yang tidak mungkin berdusta. Tadi batasnya ada yang 10, ada juga batasnya hanya 4 aja. Pada hadis man kuntu maula fa aliyun maula, dia menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh ruwatuhu, ini ada daftar namanya, khamsatun wa ishrina sahabiyan, diriwayatkan oleh 25 sahabat. Dalam penelitian Al-Amini, man kuntu maula fa aliyun maula itu diriwayatkan lebih dari 100 periwayat ahli hadis. Ya, sebutkan daftar nama para sahabat yang meriwayatkan hadis itu dalam kitab Al-Ghadir juz yang pertama. Kata Ibnu Hajar, al-hadis, hadis man kuntum maula fa aliyun maula dikeluarkan oleh Tirmidzi dan An-Nisa'i, dan kata Ibnu Hajar wa huwa katsirut turuqi jidda, itu sanadnya banyak sekali. Sanadnya itu banyak sekali. Wa qad istau'abaha Ibnu Uqdah fi mu'allafin mufradin. Dan Ibnu Uqdah itu seorang ahli hadis yang katanya terkenal hafalannya, sehingga kalau orang datang ke Kufah dan tidak belajar kepada Ibnu Uqdah, dia akan kehilangan banyak hadis. Tapi dia dianggap oleh para ahli hadis, ahli sunnah sebagai dhaif. Dan didoifkannya bukan karena hafalannya atau karena akhlaknya, didoifkannya karena dia mengikuti madhab sesat. Jadi dia seorang Rafidhi. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Uqdah itu pernah menyusun hadis man kuntu maula fa aliyun maula dalam satu jilid buku, wa aktsaru, dalam satu jilid yang tebal. Tapi sekarang buku itu sudah tidak ada lagi, kita tidak temukan lagi. Dia hanya ada di dalam catatan orang-orang yang sezaman dengan dia. Sayang ya, mungkin satu saat boleh jadi ketemukan lagi. Mungkin setelah datang Sahibul Zaman kali ya. Dalam satu jilid khusus, dan kata Ibnu Hajar wa aktsaru asanidiha sahih au hasan, dan kebanyakan asanidaha, kebanyakan sanadnya itu sahih atau baik. Jadi pertama, hadis itu menurut saya hadis ahad dan tidak mencapai derajat mutawatir. Ajaibnya lagi, hadis man kuntu maula fa aliyun maulah itu dianggap oleh ahli hadis, ahli sunnah dhaif.
kecuali oleh ini. Jadi yang lebih banyak periwayat hadisnya dianggap dhaif, sementara yang sedikit periwayatnya dianggap sahih. Itu sebabnya salah satu tesis saya di dalam disertasi saya ialah bahwa kita harus merekonstruksi ilmu jarh wa ta'dil ini. Karena seringkali jarh wa ta'dil itu dipengaruhi oleh mazhab. Itu bukan satu ilmu yang objektif, tapi ilmu yang dibangun berdasarkan kepentingan-kepentingan subjektif. Satu itu. Alasan kita yang kedua untuk menolak mazhab salafi ini atau menolak hadis tentang mazhab salafi ini ialah hadis tadi itu. Yang kedua, hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak sekali yang menjelaskan. Ada dua kelompok hadis. Satu kelompok hadis yang menjelaskan bahwa zaman yang paling bagus itu adalah zaman kita sekarang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya ungkapkan hadis itu di dalam buku Muhammad Hamba, ketika orang datang pada waktu subuh berkumpul di depan pintu Nabi. Secara singkat Nabi meminta mereka apakah mereka punya air. Lalu ketika orang menyaksikan bahwa ternyata tidak ada air pada garibah mereka, kata Nabi, berikan aja kepadaku garibah atau kantong air yang masih basah. Kemudian Nabi celupkan jemarinya yang mulia di kantong itu, dia angkat dan kemudian memancar dari jari-jarinya air. Semua orang berwudu, kata malah Abdullah ibnu Mas'ud mandi dengan air pancaran yang penuh berkah dari tangan Nabi yang mulia. Usai salat, Nabi bertanya, tahukah kamu siapa orang yang paling mempesona imannya? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Rasulullah, ikhwani, kata itu saudara-saudaraku. Lalu kata para sahabat, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Tidak, kalian sahabatku. Ada umat yang lebih baik dari kalian, yaitu saudara-saudaraku yang tidak pernah berjumpa denganku kemudian beriman kepadaku. Tuba liman amana bi walam yaroni. Berbahagialah orang beriman kepada aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Jum'ah, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Nisaburi dalam Mustadrak Al-Sahihain, dan menurut Al-Hakim hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dalam bab Fadailul Ummah ba'da Sahabah wa Tabi'in diriwayatkan, taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ma'ana Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Qala faqulna ya Rasulullah, ahadun khairum minna aslamna ma'aka wajahadna ma'aka. Satu hari kami duduk bersama Rasulullah untuk makan pagi, dan di antara kami ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ia berkata, ya Rasulullah, apa ada orang yang lebih baik dari kami? Maksudnya lebih baik dari para sahabat. Adakah ada orang yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'ak wajahadna ma'ak. Kami Islam bersamamu dan kami jihad bersamamu. Apa jawab Rasulullah? Adakah orang yang lebih baik dari kami yang kami Islam bersamamu dan kami jihad bersamamu? Kata Rasulullah, na'am, memang benar. Ada orang yang lebih baik dari kalian, yaitu qaumun yakununa ba'dakum yu'minuna bi walam yarawni, yaitu satu kaum yang datang sesudah kalian. Artinya sesudah para sahabat tiada, dan mereka adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku. Jadi kalau menurut hadis ini, justru yang baik itu adalah generasi sepeninggal sahabat. Itu hadis yang pertama, yaitu yang menunjukkan bahwa ada kelompok yang lebih baik ketimbang para sahabat. Itu bantahan kita terhadap hadis itu.
Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan banyak ahli hadis lainnya, saya akan bacakan yang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa banyak sahabat yang sudah murtad meninggalkan agamanya. Saya ingin ulangi menurut hadis-hadis supaya saya tidak dituntut penistaan terhadap agama. Makanya saya tidak terang-terangan mendukung Ahok karena nanti akan ada saya dinisbahkan termasuk menistakan terhadap agama. Kalau saudara klik itu mausu'ah hadis, saudara ketik di situ dengan kata irtadda yang artinya murtad, atau saudara tulis di situ ahdatsu artinya mengubah agama sepeninggal Rasulullah, saudara akan memperoleh ratusan hadis. Tapi saya akan hanya baca sebagian dari Bukhari, atau hanya saya baca dari Bukhari aja, gitu juga udah banyak. Bukhari dan Muslim. Saya kembali mulai dari Bukhari dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim, ismani minar rahmatir rahim war rahim bima'nan wahid kal alim wal alim, bab wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Itu judul kitab dan babnya dalam Bukhari, hadis nomor 4260. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas innakum mahsuruna ila Allahi khufatan uratan ghurla thumma qala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin sampai ujung ayat. Summa qala ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim ala wa innahu yuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhatas simal fa aqulu ya rabbi usayhabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak fa aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid fayuqalu inna haula lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, wahai manusia, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan tidak berpakaian. Kemudian ia berkata, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami kembalikan lagi kepada awal penciptaan itu. Itu janji bagi kami dan kami akan melakukannya sampai akhir ayat. Kemudian ia berkata, sesungguhnya makhluk yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Dan ketahuilah bahwa akan didatangkan orang-orang dari umatku, birijalin min ummati. Akan didatangkan orang-orang dari umatku, kemudian dia digabungkan dengan kelompok kiri, yaitu masuk neraka. Fa'akulu, lalu aku berkata, ya Rabbi, duhai Tuhanku, itu sahabat-sahabatku. Maka kemudian dikatakan, engkau tidak tahu bahwa mereka sudah mengubah-ubah agama sepeninggalmu. Dan aku berkata seperti berkatanya seorang hamba yang soleh, aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang menjaga mereka. Dan engkaulah yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Itu ayat Al-Quran juga. Fayuqal, kemudian dikatakan, inna haula'i lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Ketahuilah bahwa mereka itu tidak henti-hentinya murtad, berbalik dalam agamanya setelah engkau tinggalkan mereka. Itu dalam Bukhari hadis nomor 4260. Dalam kitab yang sama, Tafsirul Quran, tapi bab kama bada tadi yang sudah, tapi hadisnya nomor 4388 karena bunyinya sama. Kita tidak baca lagi. Terus dalam Kitabur Riqaq bab Kaifal Hasr juga hadisnya redaksinya hampir sama. Kita ambil
hadis yang lain yang redaksinya agak berbeda. Masih dalam Sahihul Bukhari, dalam Kitabur Riqaq, hadis nomor 6211. Wa haddatsani Amr bin Ali, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Su'ban al-Mughirah qala sami'tu Aba Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ana faratukum 'alal haud wa la yurfa'anna ma'i rijalun minkum thumma la yukhtalajunna duni fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Taba'ahu Asim an Abi Wa'il wa qala Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku akan menunggu kalian di telaga nanti. Kemudian orang-orang di antara kalian, maksudnya sahabat Nabi ini, karena rijalun minkum, artinya yang diajak bicara oleh Nabi waktu itu adalah para sahabat Nabi. Saya menggarisbawahi ini karena para penafsir hadis, para penerjemah hadis atau yang membahas hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud itu bukan sahabat, tetapi umat Islam zaman kita sekarang ini yang banyak murtad. Padahal Nabi menegaskan rijalun minkum. Aku akan menunggu di atas telaga, kemudian diangkat kepadaku orang-orang di antara kamu. Rijalun minkum tsumma la yukhtalajunna duni, kemudian kamu akan dihempaskan, dijauhkan dariku. Fa aqulu, lalu aku berkata, Tuhanku, itu sahabat-sahabatku. Ya Rabbi ashabi. Dalam hadis-hadis, kecuali hadis yang pertama tadi kita baca, dalam hadis-hadis yang lain semuanya ya ashabi, sahabat-sahabatku. Dalam hadis yang pertama saya baca usayhabi. Itu sebetulnya bentuk tasghir, diminutif, biasanya dipergunakan untuk menunjukkan kasih sayang kita. Biasanya bentuk kecilkan. Dalam bahasa Belanda misalnya lis, kalau lis kecil mereka sebut lisje tambah ye, sehingga banyak orang Sunda asal namanya Eis, karena ingin rada modern disebut isye, jadi pakai isye. Nah, itu bentuk tasghir. Seperti dalam bahasa Inggris tambah kata let, booklet. Maksudnya buku yang manis. Jadi ada unsur emosional kita menyebutnya. Hampir setiap bahasa punya bentuk tasghir itu. Kecuali bahasa kita kali. Tapi dalam bahasa Arab dari kata ashabi jadi usayhabi. Dari kata jund, tentara, jadi junaid. Qasar jadi Qusair gitu, dan seterusnya. Fa'aqulu, lalu aku berkata, ya Rabbi ashabi, kenapa ini mereka dihempaskan dariku gitu, mau dikasih minum oleh Nabi dari telaganya dengan tangan yang mulia, dia ditarik kembali, dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan Nabi berteriak, ya Rabbi ashabi, ya Allah itu sahabat-sahabatku. Fayuqal, lalu dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu bahwa mereka sudah mengubah-ubah agama sepeninggalmu. Itu dalam hadis Bukhari, nomor hadis 6211. Yang seperti itu juga disebut dalam Bukhari 6217. Hadis yang berikutnya 6218, ada perbedaan redaksi dan maksudnya hadis ini lebih lengkap. Saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni faratukum 'alal haudi, man marra alayya syariba wa man syariba lam yadhma abada, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku akan menunggu kalian di telaga itu. Siapa yang lewat kepada aku, ia akan minum, dan siapa yang minum ia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan akan didatangkan kepadaku kaum-kaum aqwam, jadi kaum-kaum a'rifuhum, aku mengenal mereka. Ini supaya kaum ini tidak dinisbahkan kepada zaman kita yang murtad karena tidak gabung dengan salafiyah. Nabi menjelaskan kaum-kaum itu a'rifuhum, aku kenal mereka.
wa ya'rifuni, dan mereka mengenal aku. Jadi maksudnya ini sahabat-sahabat Nabi. Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dihalangi antara aku dan antara mereka. Kata Abu Hazm yang memperdengarkan hadisnya kepadaku, An-Nu'man bin Abi Ayyas, dan dia berkata, begitu engkau dengar dari Sahal? Aku berkata, betul. Aku bersaksi pada Abi Sa'id Al-Khudri bahwa aku mendengarkannya. Kemudian ia meneruskan pembacaan hadis itu. Innahum minni. Aku berkata, mereka itu dari golonganku, kata Rasulullah. Fayuqalu, lalu dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu bahwa mereka sudah mengubah-ngubah agama sepeninggalmu. Fa'aqulu, lalu aku berkata, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka-celakalah. Dan Nabi menggunakan kata ghayyara, yang mengubah-ngubah agama sepeninggalku. Itu dalam hadis nomor 6208. Jadi hanya disebut mengubah-ngubah agama atau membaru-barui agama, membuat-buat hal-hal yang baru dalam agama, ahdatsu atau ghayyaru. Tapi ada kata lain yang lebih jelas dalam Sahih Bukhari pada hadis yang berikutnya 6219. Bunyinya begini, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yaridu alayya al-hawda rijalun min ashabi fayuhallauna anhu fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihim al-qahqara. Jadi kita cari juga kalau dalam cari hadis itu dalam kata al-qahqara, karena itu jarang. Kalau mencari hadis, carilah dari lafaz-lafaz yang jarang supaya bisa ditemukan hadis itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan kepada haud, kepada telagaku, orang-orang di antara sahabatku. Kemudian mereka diusir dariku, dan aku berkata, Tuhanku, itu sahabat-sahabatku. Kemudian ia berkata, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka baru-barui, hal-hal yang baru yang mereka ciptakan sepeninggalmu. Kemudian ahdatsu itu dijelaskan dengan penjelasan Nabi berikutnya, innahum murtaddu. Mereka itu sudah murtad. Irtadda itu artinya murtad. Ala adbarihim al-qahqara. Murtad membelakang sejauh-jauhnya ke belakang, berbalik ke belakang sejauh-jauhnya. Adbar artinya belakang. Al-qahqara sejauh-jauhnya, dia berbalik lagi meninggalkan agama sejauh-jauhnya. Kita tidak baca hadis ini seluruhnya. Sudah bisa lihat tadi dalam Sahih Bukhari pada hadis mulai dari 4260, 4388, 6166, kemudian 6211, 6217, 18, 19, kemudian 6441, 6649. Itu dalam Sahih Bukhari saja. Dalam Muslim sudah juga bisa temukan ini hadis. Bahkan di dalam Muslim ada tambahan keterangan, tidak akan lolos dari mereka kecuali sedikit saja, kecuali sejumlah unta-unta yang tersesat. Jadi semuanya akan kena, semuanya itu murtad, kecuali hanya segelintir kecil saja, yaitu sebanyak jumlah unta yang tersesat. Jadi tidak benar bahwa generasi pertama adalah generasi yang terbaik berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu. Itu argumentasi kita yang kedua. Jadi yang ke satu tadi, bahwa ada hadis yang membantah itu, yaitu bahwa umat yang terbaik adalah umat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Argumentasi kita yang kedua yaitu bahwa ternyata ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa generasi pertama itu bukan generasi yang terbaik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ahdatsu, menggunakan kata irtaddu, ada juga menggunakan kata inqalabu.
inqalabu yang artinya sama, yaitu mereka berbalik meninggalkan agama, kembali kepada tradisi jahiliyah. Argumentasi yang ketiga. Yang keempat, panjang ini, kita akan buktikan. Pertama, kita akan buktikan bahwa selama ini kita dibohongi tentang sahabat Nabi. Saya sebenarnya ada hati-hati menggunakan kata dibohongi atau dibodoh-bodohi, karena bisa penistaan terhadap agama. Tapi bahwa sejarah atau selama berabad-abad, bukan saja 1 atau 10 orang, bukan saja 30 atau 100 orang, tapi jutaan orang telah sepakat untuk menipu kita sepanjang sejarah. Jadi kita akan kemukakan ayat-ayat Al-Quran dalam sambungan pengajian kita ini, dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menunjukkan apa betul para sahabat bisa jadi teladan kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Sebetulnya ujung-ujungnya apa betul madhab salafi yang mengatakan bahwa kita harus mengikuti 3 generasi terbaik di dalam sejarah Islam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahl ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat, mohon izin duduk lebih tinggi ya. Begitu juga para jamaah yang pasti berakidah ahlus sunnah. Salah satu nikmat kita terlahir dan orang tua kita, guru-guru kita di kampung, guru-guru kita di sekolah, guru-guru kita di kampus, semuanya ahlus sunnah. Ini nikmat besar. Coba bayangkan kalau kita lahir, bapak kita Syiah, diajarin ngapain? Menghujat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalau kita lahir sebagai bukan muslim, nggak tahu lagi ya. Ini nikmat. Ini yang dikatakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna, itu dia. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kami. Jika Allah tidak kasih hidayah, kita tidak akan bisa lurus. Nikmat hidayah itu harus dipertahankan, itu yang berat. Maka ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al, katakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku tidak akan bertanya ghairak ahadan, ya, kepada selainmu seorang pun. Lalu Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu aku istiqamah. Iman seperti apa yang Nabi ajarkan ini? Maka 2 hari ini kita dengan para asatiz yang mampu berbahasa Arab, kita gunakan ngaji 2 hari ini full berbahasa Arab. Dihadiri Ustaz Alnof, Maulana Farhan, ini udah perwakilan-perwakilan dari pergerakan-pergerakan yang banyak, dan semuanya ahlu sunnah. Kita mengkaji Kitabul Iman, pas sekali. Kitabul Iman, kitab iman dari Sahih Bukhari. Sehingga kita tadi mencocokkan akidah kita sama tidak dengan akidah imamnya Bukhari. Ternyata alhamdulillah akidah kita tidak jauh dari Imam Bukhari. Ini nikmat luar biasa. Bapak saudara makan Allah, sekarang setiap kelompok mengaku ahlus sunnah. Ini kalau kayak gadis diperebutkan cowok-cowok ya. Kalau kayak cowok cakep gitu, cover boy, diperebutkan ahlus sunnah itu. Setiap kelompok mengatakan dirinya ahlus sunnah. Inilah akidah ahlus sunnah. Inilah akidah ahlus sunnah. Saya datang bukan untuk mengatakan saya paling ahlus sunnah, tapi kita semua sudah ahlus sunnah.
tapi kita mau sedang memperjelas kita ahli sunnah jenis kelaminnya apa, ya, jenisnya yang mana ini yang kemudian belum jelas, maka kita perjelas. Bapak saudara, ikhwan akhwat fillah, ahlus sunnah apa artinya? Orang yang mengikuti sunnah. Adakah di hadis suruhan ngaku ahlus sunnah? Ternyata nggak ada juga. Yang ada cuma apa? Ini yang hadis sering kita baca. Nabi mengatakan seluruh umat Yahudi Nasrani terpecah. Begitu juga umatku. Umatku berapa terpecahnya? Menjadi lebih parah, Pak. 73. Kalau umat terdahulu cuma 71, 72, umat kita 73. Lebih parah atau lebih hebat? Lebih parah, Pak. Namun kemudian beliau ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti mampir dulu ke neraka sebelum masuk surga. Masuk surga juga semua nanya nanti, tapi mereka karena keliru, mereka disiksa dulu. Nah, semoga kita nggak termasuk nih. Makanya semua kelompok ingin disebut ahlus sunnah. Kenapa? Ada jaminan dari Nabi. Semuanya masuk neraka, kulluhum finnar illa firqah wahidah. Kecuali satu firqah, illa millah wahidah di riwayat lain. Kecuali satu kelompok di riwayat Imam Abu Daud illa jamaah. Ya, kecuali jamaah. Maka semua kelompok aku itulah jamaahnya. Ini problemnya. Tapi kan nggak bisa ngaku-ngaku. Sudah banyak air, ya. Ini apa mereknya nih? Udah cabut ya. Ya, nggak boleh iklan ya. Iklannya iklan mereknya A, gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang ngaku dia juga jual A. Pas dicek, oh beda. Cover apa namanya Ustaz? Penutupnya beda. Pas dilihat ada simbol-simbolnya biasanya, oh beda. Berarti itu namanya ahlus sunnah tapi versi yang ono gitu ya. Dan kita akan ceritakan nanti secara detail semampu kita, sesanggup kita tentang ahlus sunnah di dunia, bukan Indonesia aja, bukan Pekanbaru aja. Berapa macam ahlus sunnahnya nanti. Karena kita nggak mau tahzir mentahzir, Pak, capek. Apa tahu tahzir? Mewaspadai. Jangan ikut itu, jangan, enggak. Kita nggak akan ngomong gitu. Kita sedang ingin mempersatukan. Nanti mereka ketemu di mana? Kita cek nanti ya. Walaupun mereka yang sekarang nggak mau ketemu, Pak, kita ketemuin aja ya. Mengamalkan amanah dari surah Al-Hujurat. Jadi Allah yang berpesan, fa aslihu baina akhawaykum. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, ya, sesungguhnya mukmin, orang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah. Maka kita akan berusaha untuk mengislahkan semampu kita. Islah itu bukan menyatukan, ingat. Islah bukan menyatukan. Islah itu cuma mencari titik temu sehingga orang berhenti dari hujat menghujat. Satu kali Ibnu Umar ditanya, ini ada di Sahih Bukhari tadi ya, mengenai kelompok Murji'ah. Murji'ah itu kelompok nyeleneh di zaman sahabat Nabi. Nabi sudah wafat. Kelompok apa namanya? Murji'ah itu yang mengatakan iman itu di hati aja, nggak sholat nggak apa-apa. Ya, tapi mereka masih syahadat. Ibnu Umar nggak mau jawab pakai aneh-aneh. Dia cukup jawab dengan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci sesama muslim itu fasik. Maka ciri-ciri dai fasik suka mentahzir. Ciri-ciri ulama fasik suka jelek-jelekin orang. Ciri-ciri dai-dai muhibbud dunya, pencinta dunia, suka nyari kesalahan orang. Qalbunya isinya hasad. Nah, kita nggak mau yang begitu. Kita sedang mencari titik temu semampu kita. Nggak mau dipertemukan ya sudah. Kita cukup mengamalkan ayat ini, fa aslihu baina akhawaykum. Maka islahkan antara saudara-saudaramu. Lalu apa kata Nabi? Ciri-ciri ahlus sunnah itu man ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan ikut sahabatku. Ikut aku disebut ahlus sunnah, ikut sahabat disebut jamaah. Ahlus sunnah wal. Jadi istilah ahlus sunnah bukan berasal dari zahir hadis, tapi dari makna hadis. Ada hadisnya tapi riwayat Tabrani dan hadis dhaif.
Ya, apa itu ya Rasulullah? Itu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hadisnya dhaif. Baik. Lalu kita ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang mana? Kalau saya tanya, tadi saya tanya ke Ustadz Al-Nof, orang Riau, dulu ulama yang bawa Islam ke sini siapa? Tapi beliau kurang yakin ya. Saya mau tanya yang orang Melayu nih. Dulu yang bawa Islam ke sini, kemudian terkenal dengan keulamaannya siapa? Masih ingat nggak? Ya, kemudian yang tahun-tahun 20-an atau ya 1900-an lah ya. Kerajaan Bengkalis itu ada raja ya. Ada muftinya dulu kan? Muftinya siapa itu? Kalau rajanya saya tahu, Pak. Dulu ada raja gelar, ada raja penguasa. Misalnya kayak Raja Ali Haji, ada Raja Muhammad Yusuf ya. Itu ngajinya langsung ke Makkah. Raja Ali Haji itu murid dari Syekh Ismail Al-Minangkabawi Al-Makki. Dia belajar akidah Ahlussunnah dan belajar ilmu zikir langsung di Mekah. Makanya pernah pulang ke Sumatera, tapi kemudian menetapnya di Riau. Di Riau, Pak, di wilayah kita ini. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail, ya. Siapa nama muridnya? Itu raja. Namanya siapa? Raja Ali Haji. Kemudian penerusnya siapa? Nah, saya kalau salah nih silsilah raja, tolong dibenerin karena kita tidak tahu kerajaan itu silsilahnya kemana aja. Namun yang terakhir yang tertulis di sejarah, di kitab-kitab yang kita baca, sejarah ya ulama yang ditulis, ada Raja Yusuf. Ya. Itu bergurunya kepada murid Syekh Abdullah Zawawi. Itu juga ulama Mekah, tapi beda. Sama-sama Ahlus Sunnah, tapi beda madrasah. Dengan Syekh Ismail beda madrasah, Pak, tapi mereka sama. Dari situlah kemudian mufti-mufti, guru-guru ngaji, ulama-ulama buat pesantren, buat surau, buat apa, mereka itu berakidah Ahlus Sunnah. Saya sudah meneliti ini semenjak tahun 2008. Kita meneliti manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan. Apa akidah ulama-ulama di Sumatera? Ternyata kita kaget, Pak. Kitab yang dibaca di tempat belajarnya Ustadz Al-Nof di Mesir, itu kitabnya banyak ketemu di Aceh, banyak ketemu di wilayah-wilayah yang dulu pusat-pusat Islam. Mandailing, ya, di Deli Serdang, kemudian di Bengkalis, kemudian di Padang itu di daerah Pariaman, sampai kemudian di Jambi, ketemu, Pak, kitabnya sama. Apa judul kitabnya? Ummul Barahin. Apa itu kitab Ummul Barahin? Ummul Barahin karya Syekh Sanusi, Imam Sanusi ya, Imam Sanusi, beliau di akhir tahun 900-an ya, semasa dengan Imam Al-Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru dari Imam Suyuti. Kita sering dengar Imam Suyuti ya. Imam Sanusi ini punya murid banyak. Muridnya itu yang nyalin bukunya dan kitab itu sampai ke negeri kita dan diajarkan di negeri kita. Diajarkan di negeri kita. Ini sebagai contoh. Ulama di Sumatera Barat, saya pernah cek ya, mereka jalurnya kemana? Ada namanya Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang kata Ustadz Abdul Somad, beliau punya guru yang silsilahnya ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di Medan Wasliyah, ya. Kalau di sini apa, Pak? Antara Wasiliyah dan Tertilah ya, Ahlus Sunnah lah. Itu mereka mengajarkan kitab. Gurunya siapa? Ternyata gurunya di Mekah namanya Syekh Said Bakri Syata. Itu ulama Mekah. Kitabnya dipakai di pesantren, Pak. Untuk fikih judulnya I'anatul Talibin. Sampai ke Jawa, sampai ke Al-Khairat sana di Sulawesi, pakai kitab yang sama. Untuk akidah mereka pakai Ummul Barahin. Ada syarah namanya Syarah Dusuqi. Ya, mungkin yang dari pesantren pernah dengar. Imam Dusuqi itu punya guru Bajuri ya. Nyampe di Betawi jadi Baijuri, Pak. Ya, Baijuri. Tapi ternyata emang ditulisnya ada yang menulis Bajuri, ada Baijuri. Itu ulama Mesir, kitab-kitabnya diajarkan di Makkah, diajarkan di Indonesia. Sebelum Indonesia namanya ada, itu sudah diajarkan kitab-kitab itu.
Jalurnya kemana? Jalurnya ke Makkah. Said Bakri Syata berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan, terus kepada Utsman Dimyati, kemudian kepada Syarqawi kepada Al-Bajuri, Al-Fadali, terus nyambung ke Imam Sanusi, nanti nyambung ke Imam Asy'ari. Nah, pertanyaannya sekarang Imam Asy'ari ini. Nah, kita langsung aja ke beliau ya. Ahlus Sunnah itu kalau kita belajar akidah dulu ada namanya sifat 20. Benar nggak? Allah wujud, qidam, baqa. Pada hafal nggak semua? Allah wujud, qidam. Udah nggak hafal ya? Udah tergantikan akidahnya ya. Kalau di sinetron itu apa? Putri yang tertukar ya. Ini akidah yang tertukar ini. Tapi ada jalur lain Pak, jalur Imam Maturidi. Itu di India, tempat Maulana Farhan ini belajar di Pakistan. Itu pakai Maturidi, Imam Abu Mansur Maturidi. Siapa ini mereka ya? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini orang yang lahir diperkirakan antara tahun 210 Hijriah sampai 260 Hijriah. Jadi tahun lahirnya diperdebatkan. Dulu kan nggak ada KTP, nggak ada akte ya, nggak ada kan zaman itu. Ya, bid'ah nggak? Nggak ya. Kira-kira itu ya. Jadi 250 sampai 260. Anggaplah 255. Anggap 255. Beliau punya ayah namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail ini punya teman namanya Imam As-Saji, Yahya As-Saji. Mereka ini murid Imam Ahmad bin Hanbal. Murid siapa? Murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali kata orang kita. Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya 241 Hijriah. Biar pusing Mbak, sebutin tahun wafat terus ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar sejarah agak serius sedikit malam ini ya. Tapi nggak serius-serius amat. Ini Imam Yahya As-Saji dipesan, diamanahkan oleh Syekh Ismail, kalau saya mati kamu tetap ajarkan anak saya yang bernama Ali. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya Abul Hasan, ya, nama kecilnya Ali bin Ismail. Akhirnya betul Syekh Ismail meninggal. Beliau wafat. Yahya As-Saji, murid Imam Ahmad, jadi guru hadis dan guru fikih dan guru akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kemudian ibunya Abul Hasan Al-Asy'ari menikah dengan seorang ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran apa lagi? Aliran yang kalau sekarang disebut aliran rasionalis, liberal, kira-kira begitu ya, suka debat. Mereka ini menjadikan akal sumber pertama sebelum Al-Quran. Kalau kita kan Al-Quran dulu, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar di kitabnya Syarah Usul Khamsah. Pertama itu akal. Jadi akal dulu nih, sumber. Yang kedua baru Al-Kitab, yang ketiga baru Sunnah, baru Ijma. Nggak ada kias dia sudah mulai langsung di depan. Jadi ditaruh di depan akal. Itu tertulis Pak di kitabnya. Kalau kurang percaya bisa di-download kitabnya. Sekarang kitab itu nggak usah dibeli. Kalau kuat baca di laptop, kuat baca di HP. Tapi kalau kami ngaji di kampus, ngaji di pesantren dulu, emang senangnya baca kitab. Walaupun harganya 3 juta kita beli. Karena mata itu lebih enak baca. Dulu kita ngaji baca kitab. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang masih kecil waktu itu namanya Ali, punya ayah tiri bernama ini ulama Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubai. Dibaca juga Jubai. Siapa namanya? Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini udah ulama besar di Baghdad. Tapi kelompok Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai ini mengkader si Abul Hasan kecil, Abul Hasan Al-Asy'ari kecil, dikader sampai kemudian terjadi persaingan antara dia dan anak kandungnya Abu Ali Al-Jubai namanya Abu Hashim Al-Jubai. Terjadi persaingan. Namun yang hebat siapa? Al-Asy'ari. Maka di saat
Imam Asy'ari baru berumur 20 tahun, dia sudah menjadi pemimpin Mu'tazilah. Tadinya apa? Tadinya Ahlus. Jadi ini cerita yang jarang diceritakan orang. Imam Asy'ari itu 3 periode, tapi salah sebut orang periodenya. Yang tertulis di kitab-kitab murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, Imam Asy'ari Ahlus Sunnah dulu, lalu menjadi Mu'tazilah. Ternyata beliau ngupdate terus, berguru terus, terakhir beliau berguru ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Pernah dengar Imam Junaid? Semua sufi-sufi di dunia tarekatnya lewat Imam Junaid. Ilmu zikir, la ilaha illallah, Allah, Allah, apapun zikirnya lewat Imam Junaid. Imam Junaid ini wafatnya tahun berapa? Tadi Imam Asy'ari tahun berapa lahirnya? 250 atau sampai 260. Kira-kira kita ambil tengahnya 255. Imam Junaid ini wafatnya tahun 297. Perkiraan ulama. 200 berapa? Imam Asy'ari ini diperkirakan tobat umur 30-an ke 40. Jadi kalau 55 umur berapa dia tobat? Tahun berapa dia tobat kira-kira? 29? Hah? 255 tambah 30 atau 40? Nah, 30 dulu dah. Oke, kalau tambah 40? 295. Berarti masih bisa ketemu Imam Junaid nggak? Ketemu Pak Imam Junaid Al-Baghdadi dari Baghdad loh ya. 295 berarti masih ada waktu 2 tahun ketemu Imam Junaid. Tapi ternyata diam-diam dia sudah lama melirik kajian Imam Junaid. Junaid Al-Baghdadi ini disebut Imam Ahlus Sunnah di kalangan Sufi. Karena juga ada Imam Ahlul Bid'ah Pak di kalangan Sufi. Nah, di situ beliau mulai berubah. Pertemuannya yang tadinya suka debat, ketemu Sufi kan banyak zikir jadinya ya. Langsung semua yang dia debatkan selesai dengan beberapa pertanyaan dari Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, dijawab oleh Junaid, selesai. Apa aja pertanyaannya beres. Dia mikir-mikir. Saya kira yang paling pintar itu Abu Ali Al-Jubai, bapak tirinya. Ternyata masih ada yang lebih pintar. Langit di atas langit. Akhirnya beliau di umur 40 itu, beliau orang Arab itu pakai bamis, pakai sarung, pakai jubah Pak. Ada jubah satu lagi, jubah luar. Ini kan jubah dalam kata orang kita. Enggak, namanya ini qamis bahasa Arab. Ada jubah luar. Biasanya kalau orang Al-Azhar tuh pakai ya. Biasanya Ustaz Anaf kalau pakai baju lengkap tuh ada tuh ya. Lengkap. Kalau orang Saudi juga ada. Habib coba lihat. Ada gamis, luarnya ada jubah, terus ada lagi selendang, rida. Beliau buka jubahnya, lalu beliau berkhutbah dan mengatakan, siapa yang belum kenal aku, kenalkan aku Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang kenal dia semua, udah imam di Baghdad. Apa kata beliau? Ini jubah saya copot, saya lempar, sebagaimana juga saya melempar ajaran bapak tiri saya, Abu Ali Al-Jubai. Kok dia bisa keluar? Ternyata ada beberapa pertanyaan dia yang dia tanyakan ke bapak tirinya nggak bisa dijawab. Mungkin Ustadz Idrus Romli pernah cerita ya tentang di sini tentang 3 orang. Ya, kita ulang lagi Pak. Kita coba lihat sisi lain. Itu baru salah satu cerita. Imam Subuki menyebutkan cerita yang banyak. Imam Ibnu Asakir menyebutkan cerita yang luar biasa lebih banyak. Namun cerita yang paling mengena itu adalah orang Mu'tazilah itu punya akidah. Akidahnya kayaknya bagus, tapi masalah. Allah itu hanya berkehendak baik. Bagus nggak bunyinya? Bagus bunyinya? Bagus. Tapi mereka mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Mulai aneh. Berarti ada pencipta keburukan selain Allah. Siapa dong? Setan dan Anda. Gitu ya. Berarti kita semua menciptakan perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita ada yang baik, ada yang buruk. Coba lihat. Allah itu hanya buat yang baik. Kita bisa buat baik, bisa buat buruk. Banyakan mana? Banyakan kita apa Allah? Nah ini yang kemudian ditanyakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy'ari.
Ini mana yang disebut rasional, mana yang disebut cerdas itu di mana? Ini kurang cerdas ini gitu. Nah, ini yang jarang diceritakan orangnya. Yang tentang 3 orang itu sering diceritakan. Yang barusan jarang diceritakan. Nah, akhirnya terjadi akut, apalagi orang Mu'tazilah ini meyakini Al-Quran itu sifat Allah makhluk. Apa arti makhluk? Baru. Allah itu Allah wujud, qidam, baqa. Qidam itu artinya apa? Yang terdahulu tanpa ada awal. Kalau kita ada awal nggak? Ya, saya mau tanya, duluan ayam apa telur? Hah? Ayam. Saya punya ayam di rumah waktu kecil, kok dari telur ya? Ayamnya keluar dari telur. Tapi saya kemudian punya bebek, itu bapak saya punya dulu, bebeknya keluar dari telur, ada yang telur keluar dari bebek. Jadi pusing kita. Ini yang mana yang duluan? Ayam duluan atau telur duluan? Bebek duluan atau telur duluan? Tuh, berbeda pendapat nih ulama Pekanbaru nih ya. Yang mana duluan, Pak? Ini namanya daur, muter balik, debat kusir ya. Kata orang yang punya ayam, tapi ayamnya jago, ayam jago. Nggak pernah ngeliat ayam bertelur. Itu telur dari ayam. Kata bapak-bapak yang punya ternak apa nih? Ternak ayam petelur, lain lagi ceritanya. Ya, yang telurnya kemudian dibibitkan menjadi ayam, enggak, ayam dari telur, udah bolak-balik di situ. Ini namanya daur, muter, debat kusir ya. Imam Asy'ari bilang, kurang cerdas. Yang benar gimana? Mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Tuh, jangan terjebak pada ayam dan telur. Cerdas nggak Imam Asy'ari itu? Ya, kita udah sibuk di ayam, telur, pusing juga mikirinnya. Ternyata ada yang bukan ayam, yang bukan telur. Nggak mirip sama ayam, nggak mirip sama telur. Kuasa mencipta ayam, kuasa membuat telur. Itulah yang bernama Allah. Gitu. Kayak gitu modelnya beliau ya, ngajak orang berpikir cerdas. Akhirnya orang-orang yang ateis langsung muslim, orang-orang yang tadi nggak percaya Allah, orang-orang yang percaya animisme langsung muslim. Ini Imam Asy'ari. Nah, Imam Asy'ari itu wafat tahun, langsung aja wafatnya ya, 324 Hijriah. Berapa? 324 Hijriah. Lama nggak? Dan kitabnya lebih dari 300, isinya kritik semua. Raddu ala fulan, raddu ala. Jadi isinya polemik semua, ngkritisi si anu. Kenapa? Ternyata di Baghdad itu kayak Jakarta, kota metropolitan, dan semua aliran ada di situ. Akhirnya beliau satu-satu ngkritik si anu biar lurus, ngkritik si anu. Akhirnya kemudian ahlul bid'ah semuanya minggir dari kota Baghdad. Ini kehebatan beliau. Bayangkan 300-an kitabnya isinya kritik semua. Kalau sekarang orang nulis kritik bukan ingin menyebar kebaikan, tapi ingin menyebar kesombongan. Nah, ini bedanya. Itu beda antara Imam Asy'ari dengan tak Asy'ari. Di luar sana Imam Asy'ari itu orang metropolitan. Di luar sana ada namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekampung dengan kampungnya Imam Bukhari tapi beda kota. Namanya kota Samarkand. Ada Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini semasa, Pak, tapi umurnya lebih panjang ya, lebih muda juga. Wafat tahun 332 atau 33. Berarti beda nggak tahunnya? Ya. Maka kemudian ulama-ulama di Persia, di Afghanistan, di Pakistan, di India itu lebih banyak mengikuti metode Imam Al-Maturidi. Pas kemudian muncul 2 abad setelah itu ada imam-imam, diantaranya kemudian beberapa waktu setelah itu Imam Bazdawi menggabungkannya. Oh, ternyata antara Asy'ari dan Maturidi sama, kecuali ekspresinya, kalimatnya yang beda, isinya sama. Ternyata juga di sebelah barat sana ada di wilayah Kairo
ada syekh bernama Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Tahawiyah. Nah, ini nanti kaitannya dengan ikhwan kita Salafi. Ya, ikhwan kita Salafi. Tapi sebenarnya Abu Ja'far Tahawi itu pengikut Abu Hanifah dan dekat akidahnya dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau wafat lebih awal, 321. Tahun berapa? Jadi dekat-dekat nggak? At-Tahawi 321, Asy'ari 324, Al-Maturidi 332 atau 333. Dekat, Pak. Tidak ada riwayat bahwa mereka ini ketemu dan semasa. Bukan semasa iya, tapi tidak ketemu, gitu ya. Nggak ada riwayat mereka ketemu. Dulu nggak ada HP, nggak ada YouTube, ya. Sekarang kita pengen nonton Ustadz Fulan, langsung buka itu, ya. Ketemu langsung. Ada nama, langsung ketemu. Saya udah lama nggak ketemu Maulana Farhan, ya. Dulu waktu kecil kita ketemu di Sumatera Barat. Terus Ustadz Anaf kabari, ini ada nih, namanya Maulana Farhan. Beliau ini begini. Saya ingat Ustadz Farhan, saya kenal. Sekarang tinggal cek aja, ditunjukin gambarnya. Oh iya, ini beliau ini. Tapi beliaunya lupa sama saya, ya. Ustadz melupakan aku, Ustadz. Mereka tidak pernah ketemu. Kita cek kitabnya. Imam Tahawi lebih tua, ilmu hadisnya lebih kental, Pak. Imam Tahawi ini punya kitab hadis banyak. Kenapa? Karena di Kairo saat itu tidak banyak orang debat masalah akidah. Orang banyak ngaji hadis. Dulu Imam Tahawi ini bermazhab Syafi'i. Tapi kemudian dia ketemu dengan seorang imam bermazhab Abu Hanifah yang sudah pintar ilmu hadis, pindah mazhab. Jadi bisa aja orang pindah mazhab. Ini siapa? Imam Tahawi. Jadi orang pindah mazhab itu biasa. Dari dulu udah biasa, Pak. Tapi mereka nggak saling menyalahkan. Ya, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari tadi gimana? Dari ahli sunnah jadi Mu'tazilah, balik jadi ahlus sunnah. Ini yang benar ceritanya, bukan dari Mu'tazilah menjadi Kulabiyah, Asy'ariyah, menjadi Salafiyah, bukan. Nggak begitu ceritanya. Di akidahnya sudah salaf. Pertama ahli sunnah salaf, udah salaf dia. Lalu Mu'tazilah, lalu menjadi ahli sunnah lagi, ikut salaf lagi. Itu yang sahih. Kita cek. Maka Imam Ibnu Asakir ahli hadis nulis kitab. Judulnya Tabyin Kadzdil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Penjelasan kebohongan orang yang bercerita tentang Asy'ari, bahwa Asy'ari itu berapa? Pindah menjadi begini gitu ya. Nah ini kemudian di satu kitab, Pak. Kitab ini kita ajar di Ma'had Darus Sunnah di Jakarta. Kita ajar untuk mahasiswa semester 6 dan semester 8. Kita ajar kitab ini. Nah, Imam Tahawi ini pas kita cek kitabnya, Tahawiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ternyata akidahnya sama. Akidahnya sama. Dan Imam Tahawi ini kitabnya dipakai oleh teman-teman ikhwan-ikhwan Salafi. Salafi yang sekarang. Jadi sebenarnya kita ini masih satu ke atasnya. Masih satu, Pak, ke atasnya. Akidah Tahawi kok nggak terkenal karena beliau tidak tinggal di kota metropolis. Lebih terkenal hadisnya daripada akidahnya. Nah ini. Lalu Indonesia ini ahlu sunnah, benar nggak? Ahlu sunnah yang mana nih Indonesia? Nah sebelum ahlu sunnah Indonesia deh ya, kita cek dulu dunia sekarang. Al-Azhar akidahnya apa, Pak? Ahlu sunnahnya dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kok nggak Tahawiyah disebut? Karena sudah masuk include Tahawiyah. Kemudian bermazhab fikih 4 mazhab dan bertasawuf. Itu ahli sunnah. Dirumuskan oleh Azhar dan ternyata di Yaman juga sama. Habib Umar yang sering datang ke Jakarta, itu beliau sama, kalimatnya sama. Saya juga berguru ke ulama Suriah, berguru ke beberapa ulama dari Tonja,
dari Maroko sana sama, beda-beda tipis. Lalu kita sekarang masuk ke jantung pusatnya Islam. Mana? Mekah dan Mekah Madinah ini kita bagi, Pak. Mekah Madinah sebelum negara Saudi berdiri dan setelah Saudi berdiri. Kapan berdiri Saudi? 1924. Ini ya, apa yang tertulis di buku sejarah ya. Bisa jadi sebelumnya, tapi baru ditulisnya 1924. 1924 Muhammadiyah udah berdiri belum di Indonesia? Muhammadiyah tahun berapa, Pak? 1912 pada 13? 12 ya? NU kapan Pak berdiri? Ini nggak ada NU politik ya, NU aja. NU Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari. Ini seperguruan dengan pendiri Muhammadiyah ya. Belum ada partai saat itu ya. Belum ada calon presiden saat itu. Jadi kita nggak ngurus yang sekarang ya, kita urusin yang dulu nih. Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan, kita sebut Syekh Pak, bahasa Indonesianya Kiai ya. Orang ini buat lembaga dan asalnya sama, akidahnya Ahlus Sunnah. Buka Majelis Tarjih, halaman depannya itu yang tentang bagian pertama sama akidahnya dengan Syekh Hasyim Asy'ari, persis sama. Cuma beliau Syekh Ahmad Dahlan tidak membunyikan itu akidahnya Asy'ari atau Maturidi, tidak membunyikan mazhabnya dengan mazhab Syafi'i, karena Majelis Tarjih ini punya metode beda dengan mazhab kebanyakan. Lalu NU mempertegas. Dulu belum ada istilah NU, dulu Nahdlatul Ulama aja. Sebelum itu namanya Komite Hijaz. Dulu ada isu kubur Nabi mau dipindah, dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Maka ulama-ulama pesantren, dulu belum ada nama NU atau tidak NU, dulu belum ada. Ulama-ulama itu buat semacam hay'ah, lajnah, komite, dikirim ke Hijaz untuk membuat semacam nasihat atau peringatan kepada pemerintah di sana. Maka didirikanlah Komite Hijaz. Itu yang kemudian berhasil, salah satunya, dan pulang-pulang disebutlah gerakannya Nahdhah. Apa arti Nahdhah? Kebangkitan ulama, para ulama. Kok nggak disebut Ahmadiyah gitu kan? Udah ada Muhammadiyah. Karena Ahmadiyah sudah menjadi ajaran agama baru, Pak. Di Sumatera ada orang-orang Dayah, ada orang Wasiliyah, ada orang-orang Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, mereka gurunya sama nanti. Contoh ini yang gampang. Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu pendirinya ada beberapa ulama yang terkenal itu 3 ya. Dari Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi itu ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian dari Payakumbuh ada namanya Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Di daerah Padang Panjang ada namanya Syekh Jamil Jau. Ya. Syekh Jamil Jau. Orang 3 ini punya teman banyak. Diajak gabung, jadilah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, barengan Pak sama Muhammadiyah nih masuknya, barengan semua. Ini kebangkitan Islam di negeri kita. Pas kita cek semua ke atas, dulu Syekh Sulaiman Rasuli konflik sama Ayah Buya Hamka. Jadi ini generasi Ayah Buya Hamka. Kita kenal semua kan Ayah Buya Hamka. Ayahanda Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim bin Amrullah, digelari dengan Haji Rasul. Sedangkan Syekh Sulaiman namanya Sulaiman Rasuli. Udah punya Rasul-Rasul belakangnya ya. Mereka awalnya konflik. Kenapa? Syekh Sulaiman Rasuli ini dalam fikih, kalau ada orang meninggal, gak mempersalahkan makan di rumah orang yang meninggal. Bagi Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, ini dianggap tidak benar. Kenapa? Guru mereka namanya Said Bakri Syata di Mekah, nulis kitab I'anatul Talibin, fikih mazhab Syafi'i Ahlu Sunnah, melarang makan-makan di rumah orang berduka. Tapi muridnya beda pendapat, Pak. Gurunya sama tuh. Tuh, di situ kayaknya. Ternyata Syekh Sulaiman Rasuli dapat guru lain yang membolehkan. Dapat hadis baru.
Sebenarnya hadis sudah lama, tapi dia baru dapat. Sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah, dia nggak mau ganti, dia maunya ikut gurunya, ulama Makkah Said Bakri Syatah. Jadi yang nggak mau makan di rumah orang mati itu bukan berarti dia Wahabi, Pak, bukan. Itu Syafi'i itu. Cuma sekarang dituduh gitu ya. Wahabi pun nggak semuanya salah. Nah, ini cek. Kenapa Wahabi disebut Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ini, saya masih nyebut Syekh dan rahimahullah. Nah, karena kita punya sejarahnya yang beda dengan sejarah yang dipakai oleh beberapa kiai-kiai pembenci Wahabiyah. Ya, kita ada kritik tapi kita nggak benci. Nah, ini bedakan. Kita ada kritik tapi kita tidak benci. Ini bedanya antara mubghid dengan muhib. Orang kolbunya isinya kebencian dengan orang yang kolbunya isinya kasih sayang. Semoga kita termasuk yang kasih sayang. Amin. Syekh Muhammad bin Wahab ini punya guru namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Akidahnya Ahlus Sunnah Maturidiyah. Beliau dari India, Pak. Tinggal di Madinah, maka disebut Al-Madani. Jadi ulama di Masjid Nabawi. Siapa namanya? Muhammad Hayat Sindi. Dia bermazhab Hanafi dan bertarikat Sufi. Siapa bilang Imam Wahabi tidak tahu tarikat? Tahu tarikat dia. Tapi dia tidak mau tarikat itu yang fanatis, gitu aja Pak bedanya. Coba buka buku-bukunya. Sekarang aja yang kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan terlalu bebas, akhirnya orang teman-teman yang intisab, yang menisbatkan dirinya kepada Wahabiyah Salafiyah, kok bentrok sama ulama Sufi. Padahal Syekh Muhammad bin Wahab berguru kepada ahli hadis yang Sufi. Dia punya judul buku ya, Majmu' Rasail Muhammad bin Wahab. Ditulis di situ ketika beliau diisukan di Hijaz yang sekarang jadi Saudi, beliau mengkafirkan fulan, mengkafirkan Sufi, mengkafirkan tarekat, mengkafirkan ulama ini, ulama itu. Apa dijawab? Ini hanyalah buhtanun azim, kebohongan yang nyata. Apa kata dia? Saya dituduh yuftara alayya anni ukaffiru fulan. Disebutkan aku mengkafirkan Sufi Ibn Arabi, Sufi fulan, Syekh fulan, Imam fulan. Dia bilang enggak, saya enggak pernah mengkafirkan. Kalau di Sumatera Barat, saya enggak tahu di sini, kalau ada orang meninggal itu baca buku sholawat, tahu enggak? Judulnya Dalailul Khairat. Imam terdahulu biasa baca kitab ini untuk sholawat. Tapi orang awam tidak paham, ini kan buku tambahan, bukan buku inti. Yang inti Quran dan Sunnah, bukan hadis Pak ya. Quran dan Sunnah. Kalau ahli hukum lebih senang nyebut Sunnah. Quran dan Sunnah ternyata oleh anak-anak awam, murid-murid pemula di nomor 2-in. Baca kitab salawat lebih sering daripada baca Al-Quran. Maka beliau mengatakan, saya hanya melarang murid-murid lebih sering baca buku selain kitabullah. Tapi saya dituduh mengkafirkan orang yang baca dalail. Ini beda. Kemudian gerakan Wahabiyah berkembang begitu rupa, itu sudah di luar kemampuan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi mereka masih nyambung Pak. Jadi tauhidnya Muhammad Wahab apa? Ini dia nanti ngikutnya Syekh Imam Tahawi ya, ke atasnya. Nanti terus Ibnu Taimiyah yang digelari Syekhul Islam. Muridnya Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya murid namanya Ibnu Abil Izz. Dia menjadi penjelas akidah Imam Tahawi versi Imam Ahmad. Tapi ternyata Imam Ahmadnya masih versi Ibnu Taimiyahnya. Muncullah tandingan dalam tanda kutip sifat 20. Apa tandingannya? Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Orang belajar sifat 20 juga ada uluhiyah, rububiyah, asma was sifat, tapi beda. Apa yang membedakan ini? Itu perlu pertemuan lagi. Karena waktu kita pendek ya. Ini, jadi kenapa beda? Karena Ahlus Sunnah Asy'ari Maturidi pakai sifat 20. Uluhiyah, rububiyah, asma sifatnya lebih longgar daripada uluhiyah, rububiyah versi Salafi. Bagi Salafi, 3 ini
Ini kenceng Pak, perbedaannya jadi panjang nanti ke sini. Itu yang kemudian yang menyebabkan dari semenjak zaman Ibnu Taimiyah sampai hari ini susah mempertemukan antara Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah dengan Ahlus Sunnah Salafi. Saya masih sebut Ahlus Sunnah juga, walaupun beberapa teman saya pendakwah bilang itu bukan Ahlus Sunnah, masih Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah yang punya konsepnya beda, bukan pakai sifat 20. Bahkan nuduh orang yang pakai sifat 20 hanya meyakini 7 sifat Allah. Kan nggak benar. Tanya Ustadz Al-Naf, ini pakar sifat 20 Pak, emang sifat Allah cuma 7 Ustadz? Enggak kan? Enggak ya. Lalu muncul kelompok lagi yang lain, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Contohnya misalnya ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu pendirinya bernama Taqiyuddin An-Nabhani, itu ulama hebat. Imam Taqiyuddin, beliau imam Pak. Siapa yang mengatakan Syekh Said Mamduh? Beliau imam dalam beberapa hal. Saya lebih senang nyebutnya Syekh. Syekh Taqiyuddin Nabhani ini tamatan Azhar. Jadi kakak kelasnya Ustaz Al-Naf. Ya. Bapak kelas. Jauh ya. Kakek kelas kali ya. Syekh Taqiyuddin Nabhani ini pernah ketemu dengan Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang ngajarin baca maksurat pagi sore. Ya, Ahlus Sunnah juga, tapi Ahlus Sunnah pergerakan. Semuanya Ahlus Sunnah kok ya, tapi pergerakan Pak. Beliau mengatakan Syekh Hasan Al-Banna ini bagus pergerakannya, tapi kok gak terjun ke politik. Maka dia pulang ke kampung ke Yordan, dia buatlah partai politik, namanya Hizbut Tahrir. Hizb artinya kelompok, partai, Tahrir pembebasan Palestina, gitu maksudnya. Jadi Hizbut Tahrir itu cita-cita yang mau meneruskan apa yang diciptakan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Lalu beliau buat buku tentang konsep khilafah. Di situ mungkin keseleo dikit. Dicarilah kesalahannya oleh seorang ulama di Libanon. Keseleo dikit, biasa. Emang ada ulama yang nggak keseleo? Ya, salah ngomong, salah tulis, itu biasa Pak. Namun bagi ulama Libanon, namanya Syekh Abdullah Al-Harari, saya pernah ketemu muridnya tahun 2006. Namanya siapa? Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi, digelari oleh musuh-musuhnya Ahbash. Apa? Ahbash. Itu gelar dari musuhnya. Tapi beliau menyebut dirinya Al-Habashi, orang Ethiopia, hijrah ke Libanon dan ngajarin orang Libanon. Ini guru saya adalah orang Libanon, dia cerita orang Indonesia lebih Islami, lebih banyak ma'had Islamnya daripada kami. Maka di sana kalau ada ulama pasti orang serius, karena nggak ada madrasah keislaman seperti kita Pak. Indonesia punya ma'had Gontor, itu paling besar sedunia, bukan lagi Indonesia, paling gede Pak. Tapi jaringan terbesar NU. Kemudian nomor 2 apa ya, Wasiliyah apa gitu ya. Gontor habis itu, Gontor baru Wasiliyah, Al Khairat di sana di timur sana, Perti, Terbiah di Sumatera Barat, itu jaringannya besar-besar. Namun yang eksis ya Gontor ini, luar biasa. Nah ini, Syekh Taqiyuddin Nabhani dikritik oleh siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Dikritiklah, dicari-cari kesalahannya. Misalnya nolak takdir, ternyata enggak. Cuma ada redaksinya kurang pas. Tapi bukunya sudah dicetak, sudah ditulis. Itu aja problemnya. Tidak percaya azab kubur, padahal enggak. Dia percaya azab kubur. Dia cuma ngomong. Apa yang dia katakan? Akidah itu harus pakai hadis mutawatir. Sama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia enggak nolak azab kubur. Yang keras dari Taqiyuddin Nabhani cuma satu, bab khilafah. Ahlus Sunnah semua Pak. Tapi ketika masuk bab khilafah, ditaruh khilafah di bab iman, baru jadi masalah. Itu aja sebenarnya. Tinggal kita keluarin lagi, jangan taruh di bab iman, taruh di bab fikih. Nah ini udah ketemu Wahabi, Salafi, Asy'ari. Nah, kelompok apa lagi yang ada di Indonesia? Kita cek uratnya kemana? Udah Isya? Masya Allah. Langsung komat aja bis Ustaz ya. Setelah ini kalau ada pertanyaan, niat bertanyanya ingin tabayyun kah, tapi jangan menguji ya. Kalau menguji Ustaz Al-Naf aja, tahan banting.
Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.